Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Warizkia Salsabila. Saya mahasiswa UPI Kampus Cibiru jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut data terakhir dari hasil tes PISA atau Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 2018, sayang sekali Indonesia berada di urutan paling bawah dari 79 negara lainnya. Tes PISA ini untuk mengukur tiga keterampilan dan pengetahuan siswa usia 15 tahun. Jadi, untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan mereka di 3 bidang, yaitu yang pertama bidang reading skill, yaitu kemampuan membaca mereka. Yang kedua ada bidang matematika, dan ketiga adalah sains. Nah, pada tahun 2018 di ujian PISA terakhir ini, karena ujian PISA ini dilaksanakan 3 tahun sekali, Indonesia berada di urutan 10 paling bawah dari 79 negara yang mengikuti ujian PISA ini. Untuk kategori reading contohnya, Indonesia berada di urutan ke-6 dari 79 negara lainnya. Bisa dibayangkan, Indonesia kalah dengan negara-negara tetangga, negara-negara ASEAN. Kita kalah dengan Thailand, kita kalah dengan Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan kita kalah dengan Singapura. Untuk kategori matematika juga, Indonesia lagi-lagi tertinggal, yaitu berada di urutan nomor 7 paling bawah dari 79 negara lainnya. Kita kalah juga dengan Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan Singapura. Dan untuk kategori yang ketiga, yaitu kategori sains, Indonesia berada di urutan ke-9 dari 79 negara lainnya. Kita kalah dengan Brazil, Kolombia, Kazakhstan, dan bahkan kita kalah dengan Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan Singapura. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa rendahnya skor PISA ini karena apa ya? Apa yang terjadi di Indonesia, teman-teman? Menurut saya sendiri, ini tergantung bagaimana dengan kualitas kegiatan belajar mengajar yang ada di Indonesia. Sudahkah kegiatan belajar mengajar Indonesia mengedepankan pembelajaran yang berkualitas, yang bukan hanya mengedepankan penghafalan, bukan hanya sekedar hafalan-hafalan, tapi membuat anak itu berpikir secara kritis atau critical thinking. Pertanyaan lain, sudahkah pendidikan kita ini menghadapi pendidikan yang membuat anak itu terbiasa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka? Ataukah selama ini pendidikan kita hanya sekedar membuat siswa tahu bagaimana mengerjakan soal ujian saja? Nah, ini sebenarnya yang harus kita kaji bersama, terutama bagi kita yang berada di dunia pendidikan. Kita perlu cari inovasi-inovasi bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang ini informasi cara-cara belajar mengajar yang dilakukan sekolah-sekolah yang ada di OECD itu sudah semuanya tersedia secara online. Kita bisa kaji riset di YouTube, kita bisa menemukannya di Google, bahkan kita dapat melakukannya dengan kegiatan ATM atau yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, cara-cara belajar yang ada di sekolah-sekolah yang dilakukan di negara-negara baju OECD ini dapat kita tiru, dapat kita amati, bahkan dapat kita dimodifikasi untuk dilakukan di sekolah kita. Nah, saya berharap dengan adanya riset-riset seperti itu yang selalu update tiap hari, maka tentu harapannya adalah kualitas itu semakin baik, terutama kualitas soal-soal yang diberikan para pendidik kepada siswa, yaitu harus memberikan soal-soal yang dapat membuat siswa itu dapat berpendapat, berargumentasi, dan menyampaikan juga riset-riset yang ada. Itu yang membuat mereka terbiasa untuk berpikir secara kritis dan problem solving. Dan last but not least, saya berharap semoga kualitas pendidikan Indonesia kedepannya menjadi jauh lebih baik, di masa depan. Ini tentunya membutuhkan kerjasama yang erat dan sinergi antara pemerintah, sivitas akademi, para orang tua, bahkan juga para tenaga pendidik. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga kualitas pendidikan Indonesia kedepannya menjadi jauh lebih baik. Saya berharap kita sebagai tenaga pendidik terus bersinergi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Terima kasih. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.